Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 2 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 2 Januari 2025. Twin Flame, hubungan yang sebenarnya sama-sama suka, ya, sama-sama cinta, tapi di sini hubungannya menyakitkan. Hubungannya tidak bisa saling menyeimbangi, ya. Tapi hubungannya itu apa ya, selalu ingin bersatu, ya, entah memang dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Jadi kayak ada yang belum bisa melepaskan gitu ya. Tapi giliran dijalani sulit untuk bisa menyeimbangkan. Dan aku lihat juga nampaknya di sini kamu dengan dia masih memiliki dualitas ya. Mungkin kamu fokusnya ke apa? Fokusnya ke karir, dia mungkin fokusnya di percintaan, atau sebaliknya ya, kamu fokusnya di percintaan, dia fokusnya di karir, bisa jadi kayak gitu. Intinya kamu dengan dia ini masih dualitas, masih ada suatu perbedaan yang tidak bisa membuat kalian itu coba untuk seimbang satu sama lain, untuk menyeimbangkan satu sama lain, atau untuk bisa saling melengkapi gitu ya. Aku lihat juga mungkin memang ada perbedaan yang cukup signifikan, entah itu dari umur, adat istiadat, atau agama, atau mungkin negara ya, suku bangsa, seperti itu. Jadi ada perbedaan di antara kalian yang mungkin itu juga masih belum bisa kalian imbangi. Terus ditambah lagi dengan mungkin dia sempat menghadirkan wanita atau pria lain, atau bisa jadi sampai sekarang pun dia masih menghadirkan wanita atau pria lain, sehingga kamu itu serasa dibuat dia seperti harus bersaing dengan wanita atau pria lain di luar sana untuk bisa mendapatkan perhatian dia, untuk bisa ya mendapatkan dia ya. Dan aku lihat di sini dia mungkin menghadirkan wanita atau pria lain itu juga tanpa sepengetahuan kamu. Tahu-tahu ya kamu kayak harus bisa menarik perhatian dia gitu ya, dan tahu-tahu dia sudah membagi perhatian dia dengan kamu dan yang lainnya seperti itu. Dan akhirnya aku lihat di sini nampaknya kamu memang seperti memusuhi dia, atau kamu marah banget sama dia, kesel banget sama dia ya. Ditambah lagi mungkin ada sebagian dari kalian juga yang memusuhi selingkuhannya kayak gitu ya, karena kesal gitu. Yang pasti dia ini sempat menghadirkan wanita atau pria lain di luar sana selain kamu. Terus bagaimana keadaannya? Aku lihat saat ini dia masih sering memikirkan kamu, bahkan masih sering kayak bernostalgia, mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia di kepala dia. Cuma nampaknya memang ya itu sudah berlalu gitu ya, itu sudah terjadi, itu sudah lewat lah bisa bilang gitu ya, itu sudah seperti kaset yang usang ya. Jadi walaupun di apa namanya diputar kembali ya hanya bisa menjadi sebuah kenangan saja gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ternyata memang ada death ya, berarti memang hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah ada seseorang atau dari kedua belah pihak yang memang sudah tidak mau lagi untuk memperjuangkan atau memberikan kesempatan untuk bisa bersama kembali, untuk bisa menjalani hubungan ini kembali, entah ini salah satu pihak atau mungkin kamu, atau bisa jadi keduanya ya. Tapi aku lihat kebanyakan sih dia merasa bahwa kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi untuk dia bisa bersama dengan kamu, atau kalian bisa bersama kembali. Dia melihat saat ini justru malah kamu sudah berubah, sudah melakukan suatu transformasi, bahkan ada yang sampai mati rasa sekarang ya, seperti sudah benar-benar ya
nggak merasakan lagi apa namanya, rasa cinta itu yang dulunya mungkin bucin, sekarang tuh kayak udah flat perasaannya. Dan dia merasa bahwa saat ini kamu tuh lagi kayak menyembuhkan rasa patah hatimu terhadap dia, menyembuhkan luka batinmu ya yang pernah dia lakukan. Apalagi di sini kan hubungan kalian toksik banget kan. Nah, sehingga dia rasa kamu sekarang tuh benar-benar ingin menyembuhkan dan melepaskan hubungan yang toksik yang sempat kamu lalui, entah itu bersama dia ataupun bersama dengan siapapun. Ya, bahkan mungkin dia juga ngelihat nih kamu kayak mulai menghindari atau melepaskan pertemanan atau interaksi atau atau sosialisasimu di luar itu dengan orang-orang yang mungkin toksik, dengan sesuatu yang toksik yang tidak menguntungkan bagimu. Ya, aku lihat di sini. Terus juga aku lihat mungkin kamu selama ini tuh berdealing dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan kamu tuh kecanduan terhadap hubungan yang melecehkan ya. Jadi mungkin selama ini dia pernah melecehkan kamu, entah itu secara fisik, verbal ya. Yang pasti nih orang kayak suka melecehkan gitu ya, baik itu secara fisik ya atau mungkin secara verbal. Dan mungkin memang selama ini kayak sulit gitu ya bagi kamu untuk melepas atau untuk move on ya, melepaskan dia atau pergi dari dia. Mungkin selama ini kamu sulit karena di sini ada kecanduan ya, ada addiction. Biasanya kalau kecanduan tuh memang agak sulit untuk melepas, bahkan mungkin perlu bertahun-tahun untuk meyakinkan diri untuk bisa move on, untuk bisa melepaskan hubungan ini gitu. Oke, kemudian kebalik ya. Ada ini yang kebalik. Dia merasa saat ini kamu tuh seperti mulai menikmati kesendirianmu, kamu menikmati momen-momen melajang ya, atau sendiri, atau ya ketika sekarang sudah lepas dari dia, kamu justru malah kayak ya menikmati bersama dirimu sendiri aja ya, bahagia dengan kesendirianmu, bahagia dengan dirimu sendiri, seperti itu. Itu yang dia rasa. Bahkan dia ngerasa kamu sekarang lebih menghargai dirimu, lebih mempercantik, memperkaya ya, kemudian membuat hidupmu bahagia ya dengan dirimu sendiri. Kamu kayak nggak perlu validasi dari orang lain, kamu nggak perlu mencari kebahagiaan dari orang lain, karena di sini dia lihat kamu tuh kayak udah bisa gitu bahagia dengan dirimu sendiri tanpa harus orang lain ada di hidupmu gitu ya. Jadi dia ngerasa kamu mulai menghargai dirimu sendiri, kamu dia rasa kamu sudah tahu nilai dirimu ya, dan dia rasa juga kalian ini seperti memang sudah sembuh dari luka batin itu, mulai fokus dengan karir, pekerjaan kalian, bahkan kalian itu dia lihat seperti sangat sibuk sekali dengan pekerjaan kalian masing-masing ya, seperti kalian itu menenggelamkan diri dalam bayang-bayang pekerjaan seperti itu ya. Ya, aku lihat di sini dia ngerasa kamu itu benar-benar menghargai dirimu sendiri sekarang. Jadi makanya dia ngerasa kamu itu kayak melepas hubungan-hubungan yang toksik atau dengan orang-orang yang toksik gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya dia kayak lagi ada perselisihan nih dengan keluarganya. Ada juga yang mungkin sekarang sedang mengalami kebangkrutan dalam keuangannya atau dalam karirnya. Bahkan ada yang sampai berhutang, ada yang masih punya hutang. Entah ini hutangnya bersama dengan kamu ya, entah ini hutangnya sama kamu, atau mungkin hutangnya ke rentenir atau bank atau gimana deh ya. Mungkin ada sebagian yang juga dia ternyata punya hutang sama kamu. Intinya kalau aku lihat sekarang dia kayak mengalami suatu kebangkrutan atau kesulitan dalam keuangan ya. Aku lihat memang fokus dia lagi mencoba untuk bangkit, untuk bisa sukses lagi.
Karena aku lihat sebenarnya dia ini sempat sukses di masa lalu ya. Dia ini sempat sukses, tapi kesuksesan itu hanya dia nikmati sementara waktu aja ya. Abis itu bangkrut lagi gitu kalau aku lihat di sini. Jadi sempat dia ini kayak secara finansial baik, bagus gitu lah ya. Mungkin berkelimpahan, tapi tahu-tahu mungkin ada masanya dia langsung bangkrut dan ya sekarang masih mencoba untuk berjuang, terus juga ya membayar hutang-hutangnya seperti itu. Ditambah lagi juga dia ada masalah nih tentang keuangan ya. Intinya secara finansial ada ketidakstabilan ya, aku lihat di sini. Terus juga ada dari mereka yang mungkin saat ini sedang melanggar suatu tradisi dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam agamanya ya, atau apa gitu ya. Pokoknya ada suatu tradisi yang mungkin saat ini dia langgar. Kemudian aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia selama ini ternyata ada ketidakstabilan, bahkan ada ketidakpastian. Jadi mungkin hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak ya hanya dijalanin aja, tapi nggak ada kepastian mau dibawa kemana hubungan ini, mau ke arah apa, hubungan ini tujuannya mau kemana, itu nggak jelas gitu ya. Jadi hanya dijalani aja, sehingga mungkin hubungannya ya apa ya, mungkin ada yang udah bertahun-tahun tapi kayak gitu-gitu aja gitu ya, karena nggak ada tujuan yang jelas. Dan akhirnya terjadilah perpisahan karena ya mungkin sudah capek, sudah muak ya, karena hubungan dijalani tanpa arah tujuan, sehingga adanya perpisahan. Terus juga mungkin hubungan kalian ini gampang sekali goyah, mungkin sering ada masalah, atau memang ada masalah yang sudah mengakar di hubungan kalian, sehingga ya gampang goyah gitu ya. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu gampang sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan yang egois, yaitu tadi, misalkan dia gampang meninggalkan kamu demi wanita lain atau pria lain, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin dia juga tidak yakin dengan kelangsungan hubungan kalian jangka panjang selama ini. Makanya hubungan kalian juga ya nggak dia berikan kepastian seperti itu. Terus itu juga mungkin sebagian dari kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang memang sudah punya pasangan sah, sehingga mungkin dia mengalami konflik atau perselisihan di pernikahan dia bersama pasangan sahnya ya. Terus juga aku lihat di sini banyak sekali ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia ya, tentang masalah keuangan ya, atau bisa jadi dia dengan pasangan sahnya lagi berkonflik atau ada masalah dengan keuangan seperti itu. Sehingga aku melihat saat ini dia merasa seperti tertekan ya, merasa tertekan, merasa ada tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial yang harus dia penuhi di hidup dia ya. Kalau misalkan dia punya pasangan sah ya mungkin dia lagi stres ya, pusing, dia juga harus membiayai keluarganya bagaimana. Tapi kalau misalkan di sini dia belum punya pasangan sah ya mungkin dia harus membiayai keluarga, orang tua, adik-adiknya, mungkin dia generasi sandwich, sehingga ya mempengaruhi hubungan kamu dengan dia selama ini gitu ya. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini dia seperti ingin berkontemplasi ya, dia lagi sendirian di sini, dia lagi introspeksi diri, mulai menganalisa diri sendiri. Tapi juga ada satu sisi dia ini seperti didorong untuk kembali ke jalan yang benar gitulah ya, untuk mencari atau menemukan jati diri dia. Sebenarnya dia ini maunya gimana, maunya ke arah mana, tujuannya mau apa, kayak gitu. Karena mungkin orangnya gampang pelin-pelan kali ya, sehingga apa yang selama ini dia jalan itu nggak ada arah tujuan gitu. Termasuk dalam percintaan juga gitu. Jadi makanya sekarang aku lihat kayak dia itu seperti lagi introspeksi diri, lagi mencari atau menemukan jati diri dia ya. Terus itu
Bagi kalian yang saat ini lagi melajang, aku lihat kalian nampaknya memang sudah mengatasi masa-masa kesendirian kalian, masa-masa pengisolasian diri kalian setelah berpisah dari dia. Aku lihat setelah kamu berpisah dengan dia, mungkin kamu menutup diri ya untuk hubungan baru dengan orang baru. Tapi sekarang aku lihat nampaknya kamu sudah mulai membuka diri, mulai welcome ya, dan itu pun dia rasakan ya, dia merasa kamu tuh seperti sekarang sudah mulai welcome dengan orang-orang baru, kamu mungkin sudah mulai banyak berkenalan dengan orang-orang baru, intinya kamu sudah melepaskan dirimu dari masa-masa isolasi dan kesepianmu ya. Dia lihat kamu sepertinya memang sudah pulih dari patah hati atau putus cintanya bersama dia ya, dan kamu seperti sudah melepaskan masa lalu ya, kamu seperti sudah melepaskan hal-hal yang menyakitkan atau rasa patah hatimu dari masa lalu dan mulai bersikap untuk memulai hal baru dalam hidupmu seperti itu. Terus itu aku lihat di sini nampaknya kamu memang mungkin berdealing dengan seseorang yang usianya lebih tua dari kamu. Kalau aku lihat sebenarnya ada sisi dia ini juga orangnya bijaksana. Dan aku lihat nampaknya dia kayak ingin sekali berusaha lebih keras untuk bisa terhubung kembali dengan kamu, untuk bisa berkomunikasi atau lebih dekat lagi dengan kamu. Ya, aku lihat di sini ada yang sedang dia usahakan untuk bisa bersama dengan kamu lagi, gitu ya. Karena menurut dia selama ini ternyata kalau dipikir-pikir dia dengan kamu itu justru malah lebih banyak waktu off-nya, waktu berpisahnya dibandingkan bersama-samanya kayak gitu ya. Jadi dia merasa tidak cukup karena lebih banyak hubungan kalian itu off-nya atau berpisahnya dibandingkan bersama-sama gitu. Dan dia rasa sekarang kamu tuh seperti mulai meluangkan waktu untuk dirimu sendiri dan mulai belajar tentang dirimu sendiri, lebih memprioritaskan diri sendiri gitu ya. Dan dia lihat sekarang kamu tuh seperti orang yang menempatkan dirimu pada jalur yang lurus-lurus aja deh, yang benar-benar aja gitu ya. Apalagi di sini kalau dalam menjalin percintaan gitu ya, dia lihat kamu tuh nggak mau yang neko-neko, nyari yang neko-neko. Ya mungkin memang kamu punya suatu kriteria dalam pasangan, tapi nggak usah yang addiction seperti kemarin ya, atau toxic yang seperti kemarin. Dia lihat seperti sekarang tuh selektif, milih-milih pasangan yang jangan sampai ke arah hubungan yang toksik lagi. Nah itu dia ngerasa kamu seperti itu sekarang. Jadi nggak asal pilih ya. Nah itulah pokoknya ya, aku lihat di sini kamu pokoknya dia rasa seperti sudah tidak mau lagi menjalin hubungan yang addiction atau toxic gitu. Wheel of Fortune ya, dia rasa kamu dengan dia suatu saat nanti akan bisa dipersatukan kembali ya. Kenapa? Karena dia ngerasa kemarin-kemarin tuh hubungan kamu dengan dia juga kan on off. Kalau misalkan lagi marahan terus nanti suatu waktu kalau dia datang juga kamu welcome lagi, atau ya suatu saat nanti kalau dia datang pasti kalian dipersatukan kembali. Nah itu dia rasa, jadi dia masih berpikir, masih ada pemikiran bahwa suatu saat nanti pasti ada masanya kalian diberikan kesempatan untuk bersatu kembali, karena ini Wheel of Fortune gitu ya. Jadi dia kayak berpikir, kemarin juga kamu kesel sama aku, tapi setelah beberapa bulan atau setelah berapa lama menghilang ya, atau sendiri-sendiri, terus aku datang kamu juga masih tetap kok maafin aku, menerima aku lagi. Nah dia masih berpikir seperti itu ya. Jadi karena dulu itu ya hubungan kamu sama dia sering on off atau putus nyambung dan selalu diterima lagi, dimaafin lagi, sehingga dia masih berpikir seperti itu. Suatu saat ketika dia nanti datang lagi ke kamu pasti diterima lagi gitu. Oke, ini energi kamu atau energi dia, atau bisa jadi energi dari kedua belah pihak. Karena kalau aku lihat di sini ada Four of Pentacles reverse, berarti orang yang dermawan, orang yang suka memberi ya.
Tapi dalam memberi atau mengeluarkan materi, ini aku lihat ceroboh, gegabah ya, atau sembrono, atau suka berfoya-foya, atau kayak ya nggak terkendali aja, suka ngasih, tapi kayak ya udah ngasih-ngasih aja gitu, atau mengeluarkan ini beli, pengen itu beli, kayak gitu loh. Jadi kayak suka menghambur-hamburkan uang gitu ya. Aku melihat orang ini punya jiwa keterbukaan. Jadi kalau apa-apa tuh sering cerita, banyak cerita. Atau bisa jadi dia melihat kamu tuh seperti itu. Kamu tuh orang yang dermawan, suka memberi, terus juga terbuka gitu ya. Kalau kamu ada apa-apa tuh sering cerita sama dia. Terus aku melihat kalau memang ini energi kamu ya, aku lihat juga ada ketidakamanan juga sih sebenarnya secara finansial yang kamu rasakan saat ini. Masih ada kekhawatiran tentang finansial karena mungkin ya terlalu gegabah dalam mengeluarkan uang ya seperti itu. Kalau misalkan dia juga ternyata sifatnya seperti ini, ya berarti ini energi kalian berdua ya. Jadi sama-sama mungkin dermawan, suka memberi, suka mengeluarkan uang, tapi secara materi ceroboh dan ya belum stabil gitu. Oke, Four of Pentacles. Kalau misalkan saat ini kamu dan dia memang masih menjalin hubungan ya, atau misalkan di sini kamu masih menjalin hubungan dengan seseorang, atau saat ini kamu menjalin hubungan dengan seseorang, berarti aku lihat di sini kalian nampaknya memang sudah melepaskan kecemasan dan rasa kebencian di hubungan kalian yang mungkin selama ini tidak sehat gitu ya. Dan aku lihat hubungan kamu dengan seseorang ini akan berkembang menjadi hubungan yang lebih sehat. Ya, ini pertanda apa ya, suatu keberuntungan bagi kalian yang saat ini menjalani hubungan dengan seseorang. Tapi kalau misalkan kalian saat ini lagi lajang nih, nggak menjalin hubungan dengan siapapun, tapi kalian baru putus atau mungkin ya terakhir kalian menjalin hubungan dengan si dia yang toksik itu, aku lihat di sini ya kalian sudah mantep, sudah yakin bahwa inilah waktunya untuk mengakhiri hubungan ya. Terus itu menurut aku ya di sini kalian ngerasa pilihan mengakhiri hubungan ini adalah pilihan yang menguntungkan dalam hidup kalian. Kenapa? Aku lihat di sini semakin setelah kalian berpisah dari dia yang toksik, berpisah dari dia yang adiktif, justru malah kehidupan kalian semakin berkembang, kehidupan kalian semakin baik seperti itu, ya. Dan bagi kalian yang memang saat ini melajang, memang benar aku lihat di sini kalian sudah siap untuk melepaskan rasa takut dan mulai melangkah maju bertemu dengan orang lain dan mulai bersikap terbuka dengan orang baru gitu. Terus itu walaupun mungkin di sini kalian masih merasa sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu itu, tapi mungkin ini aku lihat kalian memang sudah siap banget untuk melepaskan mantan dan mulai melanjutkan hidup kalian, mulai melangkah maju ke depan. Seperti itu ya, kalian sudah tidak lagi khawatir untuk move on, kalian sudah tidak khawatir lagi tidak bisa lepas dari dia ya. Ini aku lihat seperti itu, karena kan kalian ini sempat ya ada yang sampai bertahun-tahun nih mikir, aduh aku pengen lepas dari dia tapi aku takut nanti apa ya, aku kena karma, takut nanti dia ada yang lain, baru aja pisah sama aku taunya dia sudah ada yang lain, takut nanti aku tidak bisa mencintai yang lain, takut aku bla 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 ya pokoknya. Tapi aku lihat sekarang kalian ya mau dia ada yang lain, mau apa, bodo amat, yang penting aku lepas dari hubungan yang toksik ini, aku pengen menghirup udara bebas, menghirup udara segar dan ya melanjutkan hidup. Nah itu yang aku lihat saat ini, kamu sudah tidak ada ketakutan lagi untuk melepas dia. Oke, kemudian ada suatu realita yang terungkap, ada suatu kejelasan yang terbongkar ya. Dan ternyata kejelasan ini memberikan suatu ketenangan dalam hidupmu. Akhirnya apa yang selama ini dia rahasiakan kamu tahu, ya kamu tahu, dan ya walaupun itu mungkin membuatmu kaget, membuat kamu nyes gitu ya di hatimu, tapi itu juga membuat kamu merasa lega, tenang, karena mungkin misalkan gini deh, rahasia dia adalah menyembunyikan wanita lain misalkan atau pria lain di luar sana. Terus akhirnya kamu tahu ya bahwa dia ada wanita lain atau pria lain di luar sana. Ya walaupun nyes agak
kesel ya, terhianati oleh dia, tapi akhirnya kamu merasa bersyukur juga, akhirnya ternyata memang semesta tuh sayang sama kamu, langsung ditunjukkan faktanya sebelum kalian bisa menikah gitu ya. Sebelum kalian menikah, perselingkuhan yang dia lakukan di belakang kamu akhirnya terungkap. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi ada suatu kejelasan yang membuat kamu akhirnya merasa tenang gitu ya. Dan apa yang dia rasakan, aku lihat saat ini dia merasa bahwa pilihan dia memilih selain kamu, itu menurut dia pilihan yang terburuk. Ya, apa ya, kayak akhirnya peluang yang tadinya ada untuk bisa memilih kamu, itu seperti udah nggak ada lagi gitu, sudah hangus gitu ya. Jadi dulu ketika dia masih ada kamu, masih ada si A, si B, si C, itu kan dia bingung tuh mau milih antara kamu atau si A, si B, si C. Ternyata dia misalnya milih si A, dia tidak memilih kamu dan tidak milih si B, si C, si D. Akhirnya ketika dia sudah jalani bersama si A, dia menyadari, pilihanku salah, pilihanku ini tidak baik, pilihanku ini tidak menguntungkan. Nah, karena dia sudah milih A, akhirnya kan kamu dan si B, si C, si D itu nggak dipilih tuh. Akhirnya ya udah nggak ada kesempatan lagi ya, karena kamu di sini sudah menutup hati, atau kamu memang sudah menutup akses ya, kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan, sehingga menurut dia pilihan dia sekarang adalah pilihan yang buruk dan dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan peluang untuk memilih kamu gitu. Jadi kayak ya menyesal gitu ya, menyesal karena tidak memilih kamu seperti itu. Dan aku lihat saat ini keadaannya dia merasa terjebak dengan hubungan dia yang sekarang. Dia merasa mungkin dulu dia berekspektasi pada pasangan dia yang sekarang, mungkin pasangannya bisa menyayangi dia atau memanjakan dia, memberi dia ini itu, tapi ternyata justru malah sebaliknya, mungkin dia yang harus selalu mengerti pasangannya, dia yang mungkin harus membiayai hidup pasangannya, sedangkan di sini aku lihat ada yang mungkin generasi sandwich gitu kan. Jadi kalau aku lihat saat ini dia merasa terjebak dengan situasi yang dia pilih sendiri ya. Dan karena mungkin banyak masalah yang dia alami sekarang ya, aku lihat saat ini dia kayak sedang mencoba menghindari masalah-masalah yang ada gitu ya. Dia seperti kayak kewalahan untuk menghadapi atau mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang hadir di kehidupan dia ya. Karena kalau aku lihat di sini kan memang butuh ketegasan dari dia ya. Dan aku lihat di sini banyak peluang-peluang dalam hidupnya yang seperti hilang begitu saja, termasuk kamu. Peluang untuk bisa bersama dengan kamu pun sudah hilang. Mungkin dari karir, keuangan juga ada peluang-peluang yang mungkin ada pekerjaan baru atau proyek baru atau apa gitu, kayak lepas begitu saja. Karena aku lihat di sini fokus dia itu hanya pada hal-hal yang dangkal, atau misalkan orangnya tuh kayak materialistis, jadi cuman mikirnya duit aja gitu. Tapi ya mungkin tanpa dibarengi dengan bekerja yang keras atau bekerja yang konsisten kayak gitu ya. Karena ya itu fokus dia hanya hal-hal yang dangkal saja gitu. Oke, kemudian dia merasa bahwa wajah riang yang sempat dia lihat di hubungan kamu dengan dia di waktu dulu itu seperti sudah menjadi masa lalu. Sudah tidak bisa dia lihat lagi, sudah tidak bisa dia rasakan lagi, sudah tidak bisa dia nikmati lagi ya. Karena kalau aku lihat ketika dia dulu masih bersama kamu, dia sering banyak tertawa, dia masih sering banyak merasa nyaman, senang seperti itu, dan kamu pun banyak tertawa, kamu pun banyak merasa bahagia dengan dia. Tapi sekarang itu seperti sudah tidak bisa lagi dia nikmati, sudah tidak bisa lagi dia rasakan, dan sudah tidak bisa lagi dia lihat. Ya. Terus ketika semuanya sudah berakhir seperti ini, dia sudah mulai menyesal, sudah merasa bahwa pilihan dia adalah pilihan yang buruk gitu ya. Dia mulai sekarang mikir lagi nih gimana, atau mulai berpikir kembali tentang ke arah mana hubungan yang dia inginkan. Hubungan bersama siapa sih yang dia mau? Terus itu hubungan yang mau ke arah mana yang dia mau ya. Saat ini dia mulai memikirkan tuh arah tujuan hubungan dia, maunya dia ini kayak mana dengan relationship gitu ya.
Terus juga dia mulai kayak cari-cari tahu sebenarnya apa sih yang membuat hubungan kamu dengan dia selama ini kok bisa berakhir gitu ya. Yang membuat hubungan kalian tuh hancur. Itu kenapa gitu ya. Terus itu juga aku melihat nampaknya si dia ini kayak mau memperbaiki hubungan lagi atau memperbaiki hal-hal yang mungkin tidak terselesaikan di antara kalian atau masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Karena kalau aku lihat di sini sepertinya dia ingin memastikan hal-hal dalam kisah percintaanmu bersama dia tidak lebih kacau dari ini. Dia pengen memperbaiki hubungan lah intinya seperti itu, atau memperbaiki masalah yang membuat kalian berpisah kayak gitu ya, aku lihat di sini. Karena aku lihat saat ini ya, dia seperti berada di persimpangan jalan, seperti tidak dapat menemukan pasangan yang sempurna untuk diri dia sendiri. Ya, dia udah sempet nih ketika berpisah dengan kamu, mencoba dengan si A, si B, si C, yang lainnya kayak gitu ya. Tapi ternyata dari semua itu kayak nggak menemukan hal yang dia inginkan atau kriteria yang dia inginkan dari pasangan-pasangan dia yang lain kayak gitu. Sempet dia, dan ketika dia lihat ternyata adanya di kamu. Jadi ya makanya di sini dia pengen mencoba kembali memperbaiki dengan kamu seperti itu. Dan bagi kalian juga yang saat ini lagi lajang, itu juga kayak sebenarnya juga udah ada gitu beberapa yang datang ke kehidupan kalian ya, orang-orang baru. Tapi kalian juga kayak ngerasa nggak srek gitu, karena mungkin apa ya? Mungkin mereka juga nggak setipe menurut kriteria kalian gitu ya. Tapi sebenarnya ya, kalian ini juga kan punya kriteria tertentu. Terus yang menurut kalian kriteria yang kalian miliki itu adalah kriteria pasangan yang sempurna gitu. Oke, ingat setiap manusia tidak ada yang sempurna. Jadi cobalah untuk jalani aja dulu bersama orang-orang yang tidak biasa menurut kalian itu. Yang menurut kalian itu tidak seperti orang-orang yang biasanya kalian kenal atau yang ada di pikiran kalian, kriteria pasangan yang kalian pikirkan. Coba untuk dijalani aja dulu gitu ya. Karena mungkin itu semua bisa seiring berjalannya waktu kalian bisa merasa sepadan gitu loh dengan mereka gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian tuh sebenarnya memang sudah welcome, tapi karena punya kriteria tersendiri gitu kan, akhirnya belum juga menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria kalian gitu. Karena ya pasti kalian lihat mungkin ada perbedaan, entah beda usia, ya mungkin kamu lebih tua dari mereka, ya, atau suku bangsa, atau karakter, sifat, atau perlakuan, ya, atau apa love language-nya beda atau gimana deh. Ya pokoknya di sini setiap kalian menemukan seseorang atau ada orang yang datang ke kalian itu kayak menurut kalian enggak nih, ini beda nih dengan kriteria aku. Akhirnya kalian lepas gitu aja gitu ya. Jadi sebaiknya dicoba aja dulu untuk jalani aja gitu dulu ya. Siapa tahu nanti ke depannya kalian akan merasa sepadan dengan orang-orang itu gitu. Bisa jadi mungkin kriteria kalian terlalu tinggi ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya ya memiliki kriteria yang terlalu tinggi, tapi aku lihat di sini memang untuk beberapa saat ke depan ya aku lihat orang-orang yang datang itu memang nggak semuanya itu sesuai dengan kriteria kalian, karena itu setiap manusia tidak ada yang sempurna, sedangkan kalian menganggap kriteria kalian mencari pasangan itu yang kalian mau itu adalah yang paling sempurna gitu. Ingat ya, manusia tidak ada yang sempurna. Oke, Five of Sword reverse. Berarti aku lihat nampaknya dia ini ingin melangkah maju kembali untuk membuat suatu kompromi dengan kamu. Dia pengen berkompromi dengan kamu, pengen berkomunikasi lagi dengan kamu untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan kamu. Ya, pengen win-win lah ya, membicarakan sesuatu yang
sempat tidak terselesaikan di antara kalian, dan dia pengen berdamai dengan kamu, berkompromi dengan kamu, karena selama ini ketika berpisah dengan kamu itu ngebuat dia stres banget. Dan ya aku lihat memang ketika kamu bersama dia kemarin juga kan banyak sekali yang terjadi dan membuat kamu stres, sehingga kali ini aku lihat kayaknya dia pengen datang lagi, ingin berkompromi dengan kamu, ingin menyelesaikan masalah, cari solusi yang win-win di antara kalian berdua. Ya, juga aku lihat di sini dia memang ada niatan untuk mengatasi halangan, rintangan, gangguan yang ada di antara kalian, entah itu tentang apa, entah itu misalkan tidak restu keluarga, atau mungkin LDR-nya kalian, atau apalah gitu ya. Ada rintangan, dia pengen mengatasi itu. Dan aku melihat di sini dia ingin membuat suatu pengorbanan yang sangat signifikan untukmu. Apa tuh? Ya, banyak hal ya, bervariasi. Ini aku lihat, melihat dari instingku, aku lihat kayaknya bakalan bervariasi pengorbanan yang dia lakukan. Kalau misalkan LDR ya mungkin dia pengen datang secara fisik, atau mungkin kalau tidak restu dari keluarga ya dia akan cari cara gimana pokoknya biar dapat restu atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat akan ada pengorbanan secara signifikan yang dia lakukan, dan mungkin kamu akan kok bisa ya, kok mau ya gitu ya, sampai berpikir seperti itu, kayak kaget aja gitu dia mau berkorban demi kamu. Ya, aku lihat di sini dia akan berani mengambil resiko. Kalau selama ini dia nggak pernah gitu ya berani mengambil resiko, nah aku lihat di sini dia akan mengambil resiko. Dan dia akan benar-benar tidak kenal lelah untuk mendapatkan balas dendam. Maksudku balas dendamnya ini karena kemarin menjalani hubungan dengan kamu itu nggak lancar, terus itu justru malah ketika berpisah dengan kamu itu malah dianya stres gitu kan, dia jadi ngerasa dendam kenapa hubungan ini tidak lancar. Mungkin ketika dia menjalani hubungan dengan yang lain gitu ya, mungkin dia nggak sekesal ini gitu loh ya, berpisah dengan yang lain itu nggak sekesal ini gitu, ketika sama kamu tuh kok sampai dia terpuruk, stres gitu loh ya, jadi dia dendam, ingin mendapatkan kamu lagi gitu ya. Dan ya aku lihat di sini dia akan bertanggung jawab, atau dia akan meminta pertanggungjawaban dari kamu. Ya, minta pertanggungjawabannya ya karena kamu sudah mampu menggait hati dia, gitu ya. Jadi kamu harus bertanggung jawab nih. Aku udah bucin nih sama kamu, masa kamu nggak mau nerima aku, gitu ya. Jadi dia pengen meminta pertanggungjawaban kamu, karena dia udah dibuat terbucin-bucin sama kamu, gitu ya. Jadi kalau aku lihat perasaan atau hatinya itu sudah ditangkap oleh kamu gitu ya, jadi kayak stres dia kalau misalkan tidak bisa bersama dengan kamu gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, nampaknya sifat dia yang kemarin-kemarin nggak gampang dengan semudah itu bisa berubah ya, karena kalau aku lihat di sini kan ada di Empress-nya reverse tuh, jadi mungkin dia masih akan sering merasa ada ketidakamanan di hubungan kalian nantinya, atau mungkin ya sekarang masih kayak kalau belum juga datang masih ada rasa tidak aman ya. Terus juga kalau tentang fertilitas ya, ada yang mandul di sini ya, atau ya fertilitas lah, ada masalah dengan kesuburan seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat kemungkinan kedepannya juga dia masih akan kayak kurang. Jadi gini, ketika nanti dia datang, misalkan kalian udah menyelesaikan masalah, atau mungkin dia lagi kompromi gitu dengan kamu, dan masa tenggang atau masa menunggu kompromi dengan kamu hasilnya seperti apa, di situ juga dia masih ada rasa kayak kurang percaya diri juga. Jadi kalau aku lihat sifat dia yang kemarin kayak kurang percaya diri, sering merasa tidak aman, terus itu sombong ya, itu kalau aku lihat masih ya, jadi belum semudah itu bakalan berubah, tidak ya. Yang pasti di sini dia tuh udah nggak tahan ketika berpisah dengan kamu, tapi apakah dia akan berubah dengan sifat-sifat dia, aku lihat tidak sesignifikan itu, atau bahkan mungkin tidak akan berubah gitu ya.
tentang sombongnya, tentang rasa ketidakpercayaan dirinya, rasa tidak amannya, terus itu orangnya gampang gelisah. Aku lihat di sini ya, gampang khawatir, cemas seperti itu ya. Sehingga kemungkinan kedepannya juga hubungan kalian ya akan tetap seperti tidak ada harmonisnya lagi gitu ya, sama lah kalau aku lihat di sini. Jadi akan mengganggu ketenangan hubungan kalian. Aku lihat juga dia masih akan tetap lalai ke depannya ya. Dan hubungan kalian juga mungkin tidak akan ada kemajuan, atau pergerakan dia juga mungkin ke depannya ketika nantinya kalian ketika dia nanti sudah datang berkompromi dengan kamu, itu juga mungkin ya udah hanya sebatas itu gitu, jadi nggak ada kemajuan yang kemana-mana gitu ya. Dan aku lihat kemungkinan masih akan terasa mencekik ya kalau misalkan di sini kalian bersama ya, hubungannya nggak bergerak maju soalnya ya, karena mungkin sebagian dari kalian ini lebih banyak dari kalian ini ya, hubungan kamu bersama dia ini memang tidak direstui keluarga atau kurang direstui oleh keluarga, sehingga pergerakannya mungkin akan lambat, sehingga kayak nggak ada kemajuannya gitu. Tapi apakah keinginan dia ingin mendapatkan kamu kembali, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu kembali? Iya, tapi kemajuan ke depannya aku lihat masih kayak kemarin-kemarin, stuck gitu ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini apa lagi ya? Masih akan ini, kayaknya dia masih akan suka mengontrol dan manipulatif ya. Dia masih akan tetap memanipulasi dari waktu ke waktu. Dan aku lihat di sini ya mungkin ya itu di awal-awalnya aja, ketika dia ingin mendapatkan kamu kembali aja yang hiper ya, semangat gitu, tapi ketika sudah dijalani ya masih kayak akan kemarin-kemarin. Jadi aku lihat nampaknya bakalan ada situasi yang berulang seperti kemarin-kemarin. Dan bahkan mungkin aku juga akan lihat kayaknya apapun keinginan kamu ke depannya terhadap dia masih akan sering dia kesampingkan ya, kayak nggak diperdulikan atau nggak dia berikan ya. Terus itu juga mulai ya, intinya masih kayak kemarin deh ya, masih inginnya itu dia yang menjadi pusat perhatian seperti itu ya, dia yang harus kamu bahagiakan terus gitu ya. Dia pokoknya selalu menuntut, mengharapkan kamu yang mulai memberikan effort seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Kalau aku lihat masih akan ada indikasi untuk kedepannya ya, itu kayak masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Tapi apakah dia akan effort? Iya, dia akan datang lagi dengan effort, dengan berkompromi dengan kamu agar dia bisa bersama dengan kamu lagi. Gitu deh, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 20, 22, 17, 13, 5, 24, 11, 23, 2, 26, 30, 31, 3, 8, 28, 21, 16, 29, 15, 25, 18, 10, 14, 16, 1, 9, 27, 12, dan 19. Kemudian bulannya, bulan apapun lah ya yang berhubungan dengan kamu dan dia, bulan lahir atau bulan pertemuan, bulan perpisahan. Oke, ada Maret, Februari, Agustus, Januari, November, Juli, Mei, Oktober, September, dan Juni.
Kemudian shio-nya, bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia. Silakan disituasikan saja. Ada shio tikus, shio kerbau, shio anjing, shio kuda, shio babi, shio ular, shio kambing, shio kelinci, shio macan, dan shio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. RUT VLOCG BHQFSP IWJD KMXAEY dan N. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.